Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Melanjutkan seri Octo Quadri dan judul puzzle hari ini adalah Larger Than It Looks. Dan kemarin kita sudah bermain Octo Quadri yang menggunakan killer, dan hari ini kita punya Octo Quadri dengan Little Killer ya. Sebenarnya puzzle ini agak sedikit menakutkan sih. Karena Little Killer itu biasanya cukup menantang gitu untuk dimainkan. Jadi nanti kita akan lihat lah bagaimana logika di puzzle ini dan semoga aja saya bisa menyelesaikan puzzle-nya. Dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan okto kuadri berlaku. Jadi kita harus menempatkan 8 angka dari pilihan 1 sampai 9 pada setiap peta kosong sehingga nantinya masing-masing angka tersebut muncul tepat 2 kali. Kalau ada angka 6 bakal muncul 2 kali di puzzle ini. Kalau ada angka 3 bakal muncul 2 kali di puzzle ini. Dan seterusnya hingga nantinya petak pada seluruh grid ini telah dipenuhi dengan angka. Tapi juga tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, dan pada suatu kotak 2 kali 2. Kemudian untuk peraturan dari Little Killer adalah angka di sepanjang diagonal yang ditunjukkan harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi misalkan di diagonal ini dia jumlahnya harus 11, angka di sini berjumlah 22, angka di sini berjumlah 15 pada diagonalnya, tapi juga tidak masalah jika angka berulang pada diagonal tersebut. Oke, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, Little Killer di sini ya. Sebenarnya di Little Killer itu biasanya memiliki interaksi yang cukup menantang sih ya, karena kadang-kadang kita harus menggabungkan penjumlahan dari beberapa Little Killer-nya dan juga mungkin melakukan perbandingan kali ya dari Little Killer yang berbeda. Jadi memang Little Killer itu agak sedikit menantang untuk dimainkan. Tapi gimana caranya kita bisa menyelesaikan puzzle ini ya? Hmm, Mungkin kita coba untuk melakukan perbandingan aja kali ya, karena ya di sini kan kita punya dua sisi Little Killer yang berbeda kan ya, dari kiri atas ke kanan bawah dan dari kanan atas ke kiri bawah untuk diagonalnya. Jadi em, mungkin kita gunakan untuk diagonal ini aja kali ya, diagonal 15 di sini dan diagonal 10 di sini. Karena ini bisa bersilangan dengan diagonal yang satu lagi ya untuk petak-petaknya. Karena kalau kita gabungkan juga dengan petak 15 ini, di sini nggak ada little killer yang dari samping ya. Jadi kita nggak tahu untuk eh, petak-petak di sini. Jadi mendingan kita gabungkan untuk 15 dan 10 saja. Dan kita gabungkan juga dari sisi kanannya untuk diagonal berjumlah 10, diagonal berjumlah 10, dan diagonal berjumlah 11 di sini. Oke. Berarti kita tahu di seluruh petak hijau ini dia adalah 15 tambah 10 ya. Berarti jumlah dari area sini dari sisi diagonal yang dari kanan itu adalah 25 totalnya. Tapi kalau dari sisi kiri kita punya 10 tambah 11 tambah 10 berarti kita punya 31 ya berarti. Ya, berarti kita tahu jumlah petak ungu adalah 31, tapi jumlah dari seluruh angka di sini adalah 25. Berarti kita tahu dua petak yang tersisa itu pasti harus berjumlah 6. Karena kita tahu ungu berjumlah 31 dan ini berjumlah 25, berarti 25 tambah 6 itu akan berjumlah 31 nantinya. Oke. Berarti dua petak ini dia harus berjumlah 6 ya. 6 masalahnya 6 masih dua angka yang berjumlah 6 itu cukup banyak ya untuk kombinasinya. Dia bisa aja 1 tambah 5 mungkin, atau 2 tambah 4 atau bisa aja double 3 bahkan ya. Karena tidak ada masalah kalau misalkan angka berulang pada diagonal ini. Jadi masih ada banyak informasi nggak terlalu terbatas gitu untuk jumlah dua petak tersebut. Tapi berarti kalau ini berjumlah 11, kita tahu dua petak ini berjumlah 6, maka dua petak ini harus berjumlah 5 ya. 6 tambah 5 agar berjumlah 11. Maka antara 1 tambah 4 atau 2 tambah 3 berarti. Dan dua angka sini harus berbeda sih ya, karena nggak ada dua angka yang sama agar berjumlah 5. Itu nggak mungkin. 1 tambah 4 atau 2 tambah 3. Hmm, oke. Okay. Nggak tahu sih di sini nggak terlalu membantu sih masalahnya ya. Kira-kira kita bisa mengambil sebuah gabungan dari Little Killer nggak sih untuk penjumlahan di sini?
Masalah balik lagi sih, kalau misalkan di Sudoku ya, Sudoku yang biasa, kita biasanya bisa menggunakan logika 45 juga gitu. Mungkin juga bisa tahu bagaimana cara minimum dan maksimum angka-angka itu bekerja, karena misalkan jumlah dari suatu baris pada Sudoku yang biasa, kan akan berisi 1 sampai 9, dia akan selalu berjumlah 45. Atau jumlah dari suatu box Sudoku yang biasa, itu pasti akan berjumlah 45. Tapi kayak di sini, walaupun misalkan semua diagonal ini kita jumlahkan secara bersamaan ya nantinya. Biasanya kalau dalam Sudoku yang biasa kita bisa mengurangi saja gitu dari box ini yang berjumlah 45 mungkin. Tapi kalau di sini kayak kita nggak tahu angka apa yang akan kita digunakan. Berarti kita nggak bakal tahu jumlah dari setiap box itu akan berapa jumlahnya. Dan juga di sini nggak selalu konstan ya. Jumlah dari setiap box bisa aja berbeda. Hmm. Tapi coba deh, kalau misalkan ini kita gabungkan semua ya. Ini berjumlah 10, 10, 22, 25, 11. Berarti totalnya 20, 44, 42, 10, 10, 20, 42, 67, ya kan ya? 67, 7, 8. Berarti total di area sini adalah 78 berarti ya. Coba kita catat aja di 78 di seluruh angka sini kalau kita jumlahkan untuk seluruh diagonalnya. Sini jumlah 10 tambah 25 tambah 11 tambah 22 tambah 10 itu adalah 78. Saya mau double check 67 78 ya. Ini jumlah 78 itu hmm, jumlah dari 78 itu nggak terlalu mendekati. Oh. Oh. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, 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 tunggu. 78 ya? 78. Kalau misalkan kita untuk angka bentar-bentar saya lagi mikir ini kayaknya cukup menarik di 78 karena jumlah dari 3 sampai 9 itu berapa? 3 sampai 9 itu berjumlah 42 ya. Karena di puzzle ini juga kita harus berhati-hati gitu karena kita hanya bisa menempatkan angka 9 misalkan dua kali saja di puzzle ini, nggak boleh ada tiga angka 9. Jadi dari segi angka-angka tersebut cukup terbatas bagaimana kita bisa membuat suatu kumpulan angka yang akan berjumlah 78 di sini. Walaupun kita ambil semaksimal banget ya. Semaksimal banget, misalkan angka 3 sampai 9 akan muncul pada area sini dua kali gitu. Maksimal banget berarti itu kan ya. Jumlah dari area sini adalah 3 sampai 9, 7 angka, dan 7 angka tersebut muncul dua kali masing-masing. Jadi itu berjumlah 42 tambah 42 yaitu 84. Jadi jumlah dari area sini maksimal 84 ya. Hmm. Hmm, tapi mungkin hmm, 84. Saya nggak belum terlalu paham kayaknya deh gimana caranya menyelesaikan puzzle ini ya. Hmm, 40, 15 ya. 84. Berarti kalau misalkan 84, sebenarnya 84 itu eh, susah banget untuk mikirinnya ya. Kayak 8 dari segi 84 itu kita bisa nggak kayak membuang angka 9 dari kumpulan angka kita. Sebenarnya oke-oke aja sih ya. Kalau kita buang angka 9, berarti 42, 84 kurang 9 itu 75. Dan kita buang angka 9 dan
Nah, saya agak bingung untuk bagaimana cara memikirkan puzzle ini deh. Soalnya kalau misalkan kita buang angka 9 dari 84 kita kan kita masih dapat 70, tapi itu secara maksimal ya. 70, 84, 75, berarti kita butuh 3 lagi. Kalau kita ambil secara maksimal banget. Tapi itu nggak mungkin karena tiganya akan berulang 3 kali. Tapi itu kita ambil secara maksimal. Kalau misalkan, hmm, nggak paham saya. 1, 2 ya, 1, 2, 3, 7, 9, 15. Em, hmm, Mungkin mungkin dari segi, ya saya belum nggak dapet sih gimana caranya ya. Hmm. Ini kalau nggak dari little killer ini kali ya. Ini little killer yang lumayan cukup besar sini. Ya karena ini nggak mungkin semuanya merupakan 9 kan ya, atau nggak 9-nya bakal muncul 3 kali. Jadi maksimal banget kita bisa 9 tambah 9 tambah 8. Jadi maksimalnya itu berjumlah 20. Oh ini berjumlah 26 ya maksimalnya. Coba-coba saya mau nyalain ini dulu ya, killer kalkulatornya. Oke. Berarti kita punya di sini, karena kita hanya bisa menggunakan angka 9 maksimal 2 kali. Jadi nggak mungkin semuanya merupakan angka 9 semua, atau bakal muncul 3 kali. Maka salah satu dari angka sini bisa aja merupakan angka 8, sehingga maksimalnya jadi 9 tambah 9 tambah 8 berjumlah 26. Berarti 3 angka di sini jumlah maksimalnya adalah 26. Tapi kita hanya bisa mendapatkan 25 di sini ya. Jadi em, kita harus menurunkan satu dari maksimal kita gitu. Jadi kita bisa aja menurunkan dari maksimalnya, misalkan bisa aja 7, 9, dan juga 9 di sini. 9 tambah 9 tambah 7 berjumlah 25, atau 8 tambah 8 tambah 9 itu berjumlah 25. Itu adalah semua kemungkinan yang mungkin. Mungkin pertanyaannya adalah kalau nggak ada angka 9 di sini mungkin nggak? Kalau nggak ada angka 9 sama sekali, kita hanya bisa mendapatkan 8 tambah 8 tambah 8 ya. Bahkan 8 tambah 8 tambah 8 aja nggak bakal pernah bisa mencapai 25. Jadi pasti bakal ada minimal satu angka 9. Dan berarti 2 angka lagi itu pasti berjumlah 25 kurang 9 yaitu 16. Jadi antara dia 8 tambah 8 atau 7 tambah 9. Oke. Jadi di sini pilihannya hanya bisa 7, 8, 9 ya berarti. Dan pasti bakal ada angka 9 di sini nantinya. Oke, seenggaknya ini permulaan kita ya untuk menyelesaikan puzzle-nya. Em, atau mungkin di sini kali ya yang lebih menarik. Sorry, sorry tadi harus dipotong dikit ya. Tadi ke zoom out lagi. Ini kayaknya saya harus ganti shortcut zoom deh. Saya nggak tahu pemencet apa ya. Jadi ke zoom out sendiri untuk gridnya. Tapi ya kita lanjutkan sekarang. Tadi saya lagi lihat, mungkin menarik kali ya kalau kita gabungkan diagonal sini dan diagonal di sini. Karena diagonal ini dan diagonal ini kalau kita gabungkan penjumlahannya itu harus berjumlah 47 berarti ya. Tapi balik lagi, kita hanya bisa mendapatkan maksimal 2 angka, itu satu angka, eh, sebuah angka muncul tepat 2 kali maksimal. Jadi ya kita punya 1 derajat kebebasan ya di sini ya. Bahkan kita kayaknya tahu untuk komposisi dari seluruh angka di sini deh. Hah. Jadi harusnya tinggal 6, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 8, dan 9, 9 ya sih? Untuk seluruh angka di sini berarti nggak salah ya. 6, 7, 8, 8, dan 9, 9. Iya, iya nggak sih? Bener harusnya. Karena em,
6 angka di sini, dia akan selalu berjumlah 47. Dan tadi balik lagi, kita hanya bisa menggunakan sebuah angka maksimal 2 kali saja. Jadi kita hanya bisa ada 2 angka 9, 2 angka 8, 2 angka 7. Jadi maksimal banget 6 angka di sini bisa aja ada 77, 88, dan 99, dan itu berjumlah 48. Maksimal seluruh angka di sini berjumlah 48. Tapi kita butuh seluruh angka di sini agar berjumlah 47. Jadi harusnya tinggal kita mengurangi satu derajat kebebasan kita dengan mengganti angka 7 dengan angka 6 aja nggak sih? Sehingga bisa 6, 7, tambah 8, tambah 8, tambah 9, yaitu berjumlah 47. Nggak ada cara lain. Mungkin cara lainnya melihat seperti tadi lagi lah ya. Mungkin nggak sih kalau hanya ada satu angka 9 gitu misalkan. Kita bisa aja 6 tambah 9, tambah 7, tambah 7-nya 2 kali, dan 8-nya 2 kali. Dan itu hanya mencapai 30 tambah 15, dan itu hanya mencapai 45. Itu nggak mungkin. Jadi pasti harus ada dua angka 9. Kalau misalkan nggak ada, hanya ada satu angka 8, kita bisa aja ada ya 30 tambah 6, 7, 8, 9. Terus angka 7 dan 9-nya kita gunakan supaya semaksimal mungkin agar muncul dua kali, 6, 7, 8, 9, dan tambah 7, 9. Dan itu hanya bisa mencapai 46. Nggak mungkin. Pasti bakal ada dua angka 8 jadinya. Dan sudah ada 99 dan 88. Ketika kita gabungkan itu adalah 18 tambah 16, berarti 34 ya. 34, kita butuh dua angka lagi yang berjumlah 13. Dan karena 8 sudah muncul dua kali dan 9 sudah kita gunakan dua kali pada komposisi dari 6 angka di sini, dia nggak mungkin 4 tambah 9 lagi atau 9-nya bakal muncul 3 kali, nggak mungkin 5 tambah 8 lagi atau 8-nya bakal muncul 3 kali, makanya bisa 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 agar berjumlah 47. Wow, huh, sangat menantang banget ya puzzle-nya. Jadi komposisi di sini adalah 6, 7, dan 2 angka 8 dan 2 angka 9. Oke, berarti angka 6-nya bakal ada di sini ya nantinya. 6, 7, 8, 9. Jadi kayaknya ini 7, 7, 8-nya nggak terlalu membantu kita ya. Jadi kayak kita delete aja untuk coloring di sini. Oke. 6, 7, 8, 8, dan 9, 9. Um, berarti intinya adalah pada area sini kita tahu angka 8 dan angka 9-nya sudah kita gunakan semua lah ya. Ya kan? Karena angka di sini komposisinya tadi satu angka 6, satu angka 7, dua angka 8, dan dua angka 9. Untuk berjumlah 47. Jadi nggak boleh ada angka 8 dan 9 lagi di puzzle ini. Jadi dua angka di sini kalau berjumlah 10, dia nggak mungkin 55 atau berulang di boxnya. Dan berarti nggak boleh ada angka 8 dan 9 lagi di petak-petak yang tersisa. Jadi antara 4 tambah 6 atau 3 tambah 7. Sorry harus dipotong lagi ya. Tadi ada interupsi lagi tapi ya kita lanjutkan lagi. Tadi di sini ya. Jadi ini juga sama. Dia harus 37 atau 46. Oke. Tapi menariknya, oke, berarti sekarang dua angka di sini. Karena dia antara berjumlah 3 tambah 7 dan 4 tambah 6. Maka dia pasti akan menggunakan salah satu dari angka 6 dan 7. Sama juga di sini ya. Salah satunya dari angka 6 dan 7. Berarti kita harusnya sudah tahu ya di mana angka 6 dan 7-nya di puzzle ini. Karena salah satunya bakal muncul di area sini, satu angka 6 dan satu angka 7. Maka kita butuh salah satunya lagi angka 6 bakal muncul di sini nantinya. Kita tahu salah satu dari angka sini akan menggunakan angka 6 dan 7. Salah satunya juga angka 7. Ini adalah kita nggak mungkin dua-duanya merupakan angka 7 lah di 10 di sini. Atau enggak kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 7 lagi karena sudah muncul dua kali. Jadi salah satu dari diagonal ini adalah 6. Nah, mungkin dua-duanya 6 juga atau kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka 6 lagi di puzzle ini sudah muncul dua kali. Maka salah satu dari penjumlahan ini akan 37, salah satu lagi akan 46 berarti ya. Dan itu sudah mengambil kuota angka 6 dan 7 kita pada kumpulan area sini nantinya. Oke, berarti petak-petak yang tersisa itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan menariknya angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 adalah angka yang sudah pasti akan muncul di puzzle ini. Jadi kita butuh membuang sebuah angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Nggak tahu apa tapi ya. Dia ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 sekarang. Lalu, um, tinggal minimal aja ya sekarang. Enggak sih, enggak belum terlalu mencapai minimal tapi enggak ada yang minimal ya. Berarti sekarang di diagonal ini minimal berjumlah 15 kan ya. Jadi memang harus minimal banget karena berjumlah 15 sekarang. Jadi ya dia harus 6, 7, 1, dan 1 agar berjumlah 15. Wow, oke.
Berarti sekarang 6 nggak mungkin ada di box ini lagi, jadi ini nggak mungkin 4 tambah 6, harus 3 tambah 7. Dan di box ini nggak mungkin ada angka 7, maka dia yang harus 4 tambah 6. Oke, jadi sudah ada angka 6 dan 7 semua di puzzle ini. Jadi untuk petak-petak yang tersisa tidak boleh ada angka 6 dan 7 lagi, karena sudah muncul 2 kali. Jadi ini nggak mungkin 6, nggak mungkin 7, juga sama, nggak mungkin 6, nggak mungkin 7. Dan kita harus pastikan diagonalnya berjumlah benar ya. Jadi kayak misalkan di diagonal ini, kita punya angka 6, dan dua angka yang tersisa itu harus berjumlah 16. Ya 16 hanya bisa 8 tambah 8 ya, berarti nggak ada cara lain. Oke, berarti ini yang adalah 886 berjumlah 22, dan ini adalah 979 agar berjumlah 25. Nice. Oke. Dan angka 1 sudah muncul 2 kali menarik ya, jadi nggak boleh ada angka 1 lagi di puzzle ini. Itu membantu nggak? Membantu lah ya. Karena sekarang kita bisa lakukan logika yang sama dengan menggunakan derajat kebebasan kita tadi. Karena sekarang minimal banget di sini harus berisi dua angka yang berbeda karena berada dalam box ini, maka minimal berjumlah 2 tambah 3, sama juga di sini berjumlah minimal 2 tambah 3. Tapi kita harus meningkatkan satu dari minimum kita, yaitu berjumlah 23 dan 23 sini berjumlah 10, agar berjumlah 11 nantinya. Jadi salah satu dari ini kan minimalnya berjumlah 5 di sini dua angkanya, dan jumlah dua angka sini berjumlah 5. Jadi kita tinggal meningkatkan salah satu dari penjumlahan ini agar berjumlah 6, agar salah satunya bisa berjumlah 5 dan salah satunya berjumlah 6 agar bisa mencapai 11 nantinya. Jadi kita nggak tahu yang mana yang merupakan 5, yang mana yang merupakan yang berjumlah 6, tapi ya. Tapi kalau dia berjumlah 5, karena kita nggak menggunakan angka 1, jadi hanya bisa 2 dan 3. Kalau berjumlah 6, nggak mungkin 1, 5, maka hanya bisa 2, 4, dan nggak mungkin double 3 juga, karena tiganya akan berulang dalam box tersebut. Jadi salah satunya bakal 23, salah satunya bakal 24, dan pasti bakal ada angka 2 di situ. 23 dan 24, nggak mungkin ada angka 5 berarti ya, 23 dan 24. Jadi sekarang kita harus melihat little killer di sini kayaknya ya, untuk menyelesaikan yang mana yang merupakan 23 dan mana yang merupakan 24. 24. Jadi kalau oke. Ah, ini ada sedikit permainan pediti ya. Kita tahu jumlah angka di sini akan berjumlah ganjil nantinya. Kita punya ganjil plus genap, ganjil tambah genap itu pasti harus menghasilkan ganjil selalu. Jadi angka di sini harus genap agar kita bisa menghasilkan penjumlahan yang berjumlah ganjil. Kalau ini adalah ganjil, ganjil plus genap akan menghasilkan genap, bukan ganjil. Jadi ini harus genap juga. Dan ini juga pasti genap karena oh nggak, ini kebalik ya, ini adalah genap. Berarti ganjil tambah genap ini harus ganjil agar berjumlah genap di seluruh angka di sini. Wow. Berarti kita tahu salah satu dari angka di sini harus 2 tadi kan ya. Jadi ini yang 23 dan ini adalah yang 24, 6 tambah 5 berjumlah 11 dan 3 membuat ini menjadi 37 oleh Sudoku. Itu sudah oke. Lalu 24 di sini gimana cara nyelesainnya? Oh, dari diagonal yang satu lagi ya. Kita bisa menyelesaikan dari diagonal ini atau diagonal ini. 3 tambah 3 tambah 4 berarti agar berjumlah 10 dan ini 6. Ini adalah 4 oleh Sudoku di sini dan 2 di sini, dan 2 tambah 7 tambah 6 itu adalah jumlahnya 15. Jadi sudah pasti oke. Dan puzzle selesai. Oke, itu udah video solve saya untuk larger than it looks. Puzzle yang sangat menantang banget, tapi kalau menurut saya benar-benar sangat brilian banget konstruksi dari puzzle ini. Kita bisa menggunakan logika-logika matematika pada Sudoku yang cukup advance ya. Tapi sangat menarik banget bagaimana kita bisa bermain-main dengan derajat kebebasan, bagaimana kita bisa meningkatkan atau menurunkan dari segi maksimum atau minimum sebuah penjumlahan tersebut. Bahkan di akhir tadi ada sedikit logika parity yang bisa kita gunakan juga di puzzle ini. Puzzle yang sangat brilian sekali oleh Analytical Ninja. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.